Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy Nana Qasim Yusuf, penulis buku Seven Awareness dan Master Trainer Seven Awareness. Salam sadaran Indonesia. Sahabat-sahabat Nakoy, teman-teman yang great. Di dalam Seven Awareness ada satu konsep yang disebut dengan 7 Ri atau Re ya. Dan 7 ini memiliki fondasi sebagai sebuah siklus untuk membuat kita menjadi manusia di atas rata-rata. Dan pelatihan Seven Awareness menjadi salah satu siklus yang sangat penting untuk kita sama-sama pelajari, teman-teman. Re yang pertama adalah reset atau reset ya. Jadi seperti handphone ya, kalau Anda handphonenya lowbat atau handphonenya low atau handphonenya lambat, kadang-kadang Anda butuh di reset ulang ya, di reset ulang, bukan research ya, tapi di reset ulang, dimatikan ulang, kemudian ditata ulang kembali, teman-teman. Nah, ini penting ya, bahwa reset your life ya, Anda men-setting ulang kembali hidup Anda dengan program Seven Awareness ini, teman-teman. Jadi Re yang pertama adalah reset ya. Bagaimana Anda men-setting ulang ya, hidup Anda yang sebelumnya seperti apa ya, yang sebelumnya fokus kepada masa lalu, sekarang fokus kepada masa depan. Ini adalah Re yang pertama ya. Yang kedua, pencapaian kita menjadi manusia di atas rata-rata. Re yang kedua adalah restart ya, restart ya, dinyalakan lagi. Setelah tadi dimatikan, kita nyalakan lagi, kita memulai lagi. Dan setiap orang tentu saja restart ulang ya, perjalanan hidupnya yang lebih dahsyat lagi. Pelatihan Seven Awareness yang diadakan tanggal 1, 2, dan 3 Oktober ini seperti Anda sedang restart ulang. Bagaimana Anda menyusun yang namanya blueprint, bagaimana Anda menyusun yang namanya visi di masa depan, yang sebelumnya kita fokus kepada masa lalu dan hidup dengan berbagai gendongan masa lalu, kemudian kita ditata ulang kembali untuk melakukan sebuah fondasi penting tentang restart tadi. Restart your dream, your vision, your goals, your life, ya. Mulai dari dimana Anda memiliki Seven Awareness. Dan yang berikutnya adalah yang juga sangat penting. Dan yang ketiga adalah re-adjust. Bagaimana Anda, kita semua bisa menyesuaikan diri ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa, dengan keadaan yang memang sedang mengalami sebuah perubahan, teman-teman. Dan ini sangat penting untuk kita memiliki komunitas, pertemanan, persahabatan, orang-orang yang positif, orang-orang yang mendorong kita untuk melatih diri kita menjadi manusia unggul atau di atas rata-rata. Saya percaya bahwa kalau kita memiliki karakter unggul, teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang luar biasa, kita akan mudah menyelesaikan diri dengan terhadap perubahan. Tapi kalau kita misalnya gagal menyelesaikan diri, kita akan sulit sekali ditinggal, teman-teman yang great. Kita seperti pendaki yang selalu tertinggal di bawah sana ya, karena ya tentu saja saya punya teman ketika mendaki gitu ya, ternyata malah menyusahkan temannya. Kenapa? Karena dikit-dikit dia selalu tertinggal di belakang ya, yang lain sudah di depan, dia masih di belakang. Ternyata pada saat dicek, kenapa dia terlalu tertinggal di belakang? Dia tidak bisa menyelesaikan diri. Kok bisa? Bisa. Ternyata pada saat dia mau berangkat, dia bawa peralatan begitu banyak, sehingga kemudian peralatan ini sebenarnya nggak penting. Nggak penting tapi dia bawa gitu. Sehingga akhirnya hanya membuat dia membawa beban yang begitu banyak. Nah, ini yang juga harus kita pikirkan ya. Seperti orang yang kebanyakan membawa beban, ini seperti pendaki yang kemudian akan selalu tertinggal, teman-teman yang great. Ini harus sama-sama dicek ulang ya.
Apakah kita bisa menyelesaikan diri terhadap perubahan yang sedang terjadi di situasi pandemi COVID ini, teman-teman yang kurir? Readjust ini sangat penting, ya, sahabat-sahabat yang kurir. Yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah refocus. Bagaimana Anda bisa fokus, menata ulang kembali fokus Anda, ya. Fokus Anda ini kemudian ditata ulang. Jika sebelumnya fokusnya kepada negatif misalnya, sekarang kita fokus kepada yang positif. Yang sebelumnya ya fokusnya kepada hal-hal yang buruk misalnya, sekarang fokus kepada hal-hal yang meyakinkan, yang berani. Selama ini fokusnya kepada kesulitan, sekarang fokus kepada kemudahan. Nah, ini refocus ini kemudian dilatih betul di dalam 7 Wonders, bagaimana Anda memiliki fokus sehingga 2 tahun ke depan dreams yang Anda kejar, targetkan betul-betul menjadi nyata. Karena banyak orang dia punya impian hebat, dia punya impian dahsyat, dia tuh sebenarnya karena nggak fokus. Dia seperti dalam istilah 7 Wonders itu polipasia, mengerjakan banyak tugas, akhirnya nggak ada satupun yang berhasil. Nah, pelatihan 7 Wonders untuk Anda menata ulang kembali fokus Anda, dan itu dibutuhkan untuk latihan kita menjadi manusia di atas rata-rata. Dan yang kelima adalah reinvent, ya, reinvent, ya. Bagaimana Anda ya seperti investasi, ya, investasi. Invent ini artinya Anda ya menanamkan ulang kembali belief system yang lama, belief system yang baru ditanam ulang. Jadi seperti Anda menanam ulang sebuah bibit untuk masa depan yang betul-betul gemilang, teman-teman. Dalam pelatihan 7 Wonders dilatih juga bagaimana kita kemudian mencari, menggali, mengamati, melakukan observasi, ya, bagaimana belief system lama diganti dengan belief system baru, yang ini kemudian dari Anda memulainya, teman-teman. Dan belief system ini harus dimulai, harus Anda yang memulai. Ya, mungkin kalau kita sendiri mencarinya agak sulit, agak repot, maka Anda membutuhkan situasional, Anda membutuhkan metode, Anda membutuhkan seseorang yang lebih memahami untuk menggali. Kita mungkin harus mulai reinvent kembali bahwa jangan-jangan yang kita tanamkan selama ini dalam mindset ternyata adalah hal-hal yang buruk. Jangan-jangan kita tanamkan selama ini puluhan tahun bukan kebenaran, tapi pembenaran. Saya punya teman misalnya, memang saya miskin manapun, memang saya nggak punya uang, saya nggak mungkin bisa lunas utang saya. Ternyata ya invent yang dia tanamkan dalam belief system dia adalah sesuatu yang memang jahat, sesuatu yang buruk kepada diri dia sendiri. Maka dalam pelatihan 7 Wonders, ketika ada seorang teman saya yang dia undang saya ke daerah Ben Hill, dan dia tunjukkan bahwa di salah satu rumah dia ini, di bagian atas ini adalah atau orang pintar disebut sebagai istananya jin, ya. Dan saya minta ke dia untuk mengambil kertas dan membuat gambar yang namanya mengubah belief system lama dan belief system baru. Dan yang menarik, teman-teman yang kuliah, ketika dia tulis kalimat itu, dia tulis secara spontan kalimatnya seperti ini, bahwa setiap usaha saya selalu gagal, kata dia. Setiap usaha selalu gagal. Dan saya minta dia untuk melakukan reinvent kembali, untuk melakukan sebuah penanaman belief system baru ke dalam hidup dia, bahwa ini betul-betul bisa berubah. Dia tulis bahwa setiap usaha baru saya selalu berhasil. Dan subhanallah, ya, Allah memberikan jalan bagi dia rezeki. 3 tahun setelah itu dia menjadi pengusaha di bidang properti di Jakarta yang sangat sukses. Dan saya bertanya ketika ketemu dia lagi, di mana istana jinnya, dan dia tersenyum, nggak ada Pak Nakoy, ya, dia pikiran saya sendiri. Jadi ini sangat penting, ya. Dan yang keenam adalah reflex, ya, reflect atau reflex, ya, reflection. Artinya kita juga diminta untuk istilah 7 Wonders dalam 3 hari itu diminta reflection ini dengan yang disebut dengan tafakur, tadabbur, tasyakur.
kita diminta untuk ya bagaimana kemudian outing, kemudian ya menemukan window of opportunity dengan sesi silence ya. Bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda ayat-ayat Tuhan melalui alam semesta, lingkungan, tumbuh-tumbuhan sekeliling kita, dan kita menemukan insight untuk menemukan window of opportunity. Karena banyak orang-orang hebat ternyata dia menemukan itu ketika melakukan yang namanya reflection. Isaac Newton, ya Walt Disney, Siddhartha Gautama, ya di Muslim Rasulullah SAW, ya ketika melakukan silent reflection di Gua Hira menemukan wahyu misalnya. Nah, ini dilatih juga dalam Seven Awareness bagaimana kita melakukan refleksi diri dengan konsep yang namanya 1 jam silence. Dan ketika siklus ini telah berproses begitu baik, maka kemudian Anda siap menjadi reborn. Ya. Anda siap dilahirkan kembali, bukan badannya yang seusia Anda, ada yang 40 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, nggak mungkin ya balik lagi ke rahim orang tua kan? Tapi yang dimaksud reborn adalah jiwa Anda, ya jiwa baru Anda ini kemudian memimpin menjadi leader untuk hidup Anda yang membuat Anda akhirnya sangat sukses, teman-teman. Reborn. Dan selamat ya untuk Anda yang memutuskan untuk mengambil dan bergabung dalam pelatihan Seven Awareness 3 hari angkatan 14 pada tanggal 1, 2, dan 3 Oktober 2021 besok ini. Ya, selama 3 hari Anda akan bersama saya dari pagi sampai sore. Anda bisa mendaftar melalui WA di 087878 lagi 289001. Dan tidak hanya itu, Anda juga akan mendapatkan buku Seven Awareness yang akan menjadi panduan selama 3 hari Anda belajar bersama saya dan tim untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Terima kasih teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.